7 trik psikologi bawah sadar agar orang segan dan hormat padamu tanpa perlu bicara banyak. Si pendiam yang menguasai ruangan. Hai Sobat Vegantara, pernah nggak kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu melihat satu orang yang duduk diam, tapi entah kenapa semua orang segan padanya? Dia tidak berteriak, tidak mencari perhatian, dan tidak overacting. Tapi begitu dia bicara, satu ruangan senyap mendengarkan. Itu bukan sihir, itu bukan sekadar nasib, itu adalah penguasaan sinyal bawah sadar. Sementara orang yang insecure sibuk bicara keras untuk didengar, orang yang benar-benar kuat membiarkan auranya yang bekerja. Jika kamu lelah diremehkan atau sering dianggap tidak ada, artikel ini adalah buku manualmu untuk membalikkan keadaan. Respek itu diciptakan, bukan diminta. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir untuk dihormati mereka harus dominan, agresif, atau galak. Padahal, agresivitas adalah tanda kelemahan emosional. Kekuatan sejati itu tenang. Dalam psikologi sosial, manusia adalah makhluk hierarkis. Otak reptil kita secara instan, dalam hitungan milidetik, memindai orang baru. Apakah orang ini ancaman? Apakah dia pemimpin atau pengikut? Kamu bisa meretas, hack, penilaian instan ini. Bukan dengan mengubah kepribadianmu, tapi dengan mengkalibrasi bahasa tubuhmu. Berikut adalah 7 trik psikologis untuk membuat orang lain secara otomatis menaruh hormat padamu, bahkan sebelum kamu mengucapkan satu kata pun. Sobat Vegantara, mari kita bahas 7 sinyal kekuatan bawah sadar. The high power posture, kuasai ruang. Orang yang tidak percaya diri cenderung menyusutkan badan, membungkuk, melipat tangan, menyilangkan kaki rapat-rapat. Triknya, buka posturmu. Berdirilah tegak, tarik bahu ke belakang, dan biarkan dadamu terbuka. Saat duduk, ambil ruang yang nyaman, jangan memojok. Pesan bawah sadar. Saya nyaman dengan diri saya sendiri dan saya tidak takut pada lingkungan ini. Kontak mata, sticky eyes. Kebanyakan orang memutus kontak mata begitu merasa canggung. Ini sinyal ketundukan. Triknya, saat bersalaman atau menyapa, pertahankan kontak mata 2-3 detik lebih lama dari biasanya. Jangan melotot, tapi tatap dengan tenang. Saat selesai bicara, jangan langsung buang muka ke bawah. Gerakan mata perlahan ke samping. Pesan bawah sadar. Saya fokus, saya berani, dan saya tidak terintimidasi olehmu. Hentikan fidgeting, gerakan gelisah. Memainkan jari, menggoyangkan kaki, menyentuh wajah rambut terus-menerus adalah tanda kecemasan yang fatal. Triknya, latih the art of stillness, seni diam. Jadilah seperti patung, bergeraklah hanya jika ada tujuannya. Ketenangan fisik adalah indikator utama stabilitas mental. Pesan bawah sadar. Emosi saya terkendali, saya tidak mudah digoyahkan. Jeda sebelum menjawab, the power pause. Orang yang ingin divalidasi biasanya menjawab pertanyaan dengan terburu-buru, takut ada keheningan. Triknya, saat seseorang bertanya atau selesai bicara, diamlah selama 2 detik sebelum kamu merespons. Tarik napas, tatap mereka, baru bicara. Pesan bawah sadar. Saya memikirkan perkataanmu, dan jawaban saya berbobot. Saya tidak terburu-buru untuk menyenangkanmu. Gerakan lambat yang disengaja, slow motion effect. Perhatikan raja hutan atau CEO top dunia. Mereka tidak pernah bergerak tergesa-gesa kecuali darurat. Orang yang panik bergerak cepat, orang yang berkuasa bergerak lambat. Triknya, perlambat segalanya. Perlambat jalanmu, perlambat gerakan tanganmu saat mengambil minum. Pesan bawah sadar, waktu adalah milik saya. Saya yang mengontrol ritme, bukan sebaliknya. Nada suara diafragma, deep voice. Suara yang cempreng atau melengking di ujung kalimat, upspeak, terdengar seperti meminta persetujuan. Triknya, bicara dari dada perut, bukan dari tenggorokan hidung. Gunakan intonasi datar atau menurun di akhir kalimat, downward inflection. Pesan bawah sadar. Ini adalah pernyataan,
bukan pertanyaan. Non-reactive, stoic face. Jangan menjadi orang yang paling keras tertawa pada lelucon bos yang tidak lucu. Jangan mudah menunjukkan kekagetan atau kemarahan. Triknya, pasang wajah netral namun ramah. Hemat ekspresimu. Orang yang sulit ditebak justru memancing rasa penasaran dan segan. Pesan bawah sadar. Validasi dari luar tidak mempengaruhi suasana hati saya. Aturan 73855. Mengapa trik tanpa bicara ini sangat efektif? Profesor Psikologi Albert Mehrabian dari UCLA mencetuskan teori komunikasi yang legendaris. 7% komunikasi adalah kata-kata, verbal. 38% adalah nada suara, vokal. 55% adalah bahasa tubuh, visual. Artinya, 90% persepsi orang terhadap kewibawaanmu tidak ditentukan oleh seberapa pintar argumenmu, melainkan bagaimana caramu membawakannya. Selain itu, riset dari Amy Cuddy, Harvard, tentang power posing menunjukkan bahwa berdiri dengan postur tegap selama 2 menit saja dapat meningkatkan testosteron, hormon dominasi, sebesar 20% dan menurunkan kortisol, hormon stres, sebesar 25%. Jadi, bahasa tubuhmu secara harfiah mengubah kimia otakmu. Kesimpulan, jadilah tenang, jadilah mematikan. Karisma bukanlah bakat lahir. Itu adalah keterampilan mengelola sinyal. Orang segan padamu bukan karena kamu menakutkan, tapi karena kamu memiliki self-mastery, penguasaan diri. Ketika kamu bisa menguasai tubuhmu sendiri, tidak gelisah, tatapan tajam, postur tegap, orang lain secara alamiah akan merasa aman untuk dipimpin olehmu. Berhenti mencoba membuat orang terkesan dengan omongan besar. Biarkan keheningan dan kehadiranmu yang berbicara. Teori tanpa praktek hanya akan jadi halusinasi. Siap menjadi versi dirimu yang lebih berwibawa? Tegakkan punggungmu sekarang juga. Jika sini dirasa bermanfaat dan penting, silakan like dan bagikan ke sahabat Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali.